seperti dedaunan berjatuhan. Anda basuh tangan kanan Anda, boleh jadi buat nyubit anak Anda, cucu Anda gunakan mengambil sesuatu yang tak baik, Anda gunakan untuk lakukan hal yang tak baik. Ketika kita berwudu, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kanan kiri ini berguguran seperti dedaunan berjatuhan. Kita basuh rambut kita, kepala kita. Boleh jadi kita sering prasangka buruk sama orang, berpikiran kotor, berpikiran jahil. Ketika kita berwudu, dosa-dosa yang dilakukan oleh pikiran, oleh otak kita ini berguguran seperti dedaunan berjatuhan. Kita basuh telinga kita. Boleh jadi ketika pulang ke rumah kita sering mendengarkan gosip. Boleh jadi kita mendengarkan keburukan orang lain. Ketika kita berwudu, dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga kita berguguran seperti dedaunan berjatuhan. Kita basuh kaki kanan kita, kaki kiri kita. Boleh jadi Anda keluar rumah tidak izin dengan suami Anda. Anda keluar rumah pergi ke tempat-tempat yang Allah tak suka. Ketika Anda berwudu, berguguran dosa-dosanya seperti dedaunan berjatuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika Anda berwudu selama ini, Anda merasakan itu terjadi enggak? Itulah masalahnya. Itulah bukti ihsanmu mati. Tapi tak usah sedih. Tinggal kita perbaiki aja sekarang. Nanti ketika kita sholat zuhur, kita berwudu, kita perbaiki aja sekarang wudu kita. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kulakukan dengan kedua tanganku ini, ya Allah. Ampun, ya Allah. Aku masih suka berkata kasar dengan istri dan anakku di rumah. Ampun, ya Allah. Aku masih suka melihat sesuatu yang tak baik. Masih suka aku menyakiti perasaan orang dengan penglihatanku. Ampun ya Allah. Ya Allah, aku masih suka memukul anakku. Ampun. Aku masih suka berprasangka buruk dengan saudaraku sendiri. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang telah kulakukan dengan pikiranku. Ya Allah. Aku masih suka mendengar aib orang lain. Aku masih suka mendengarkan keburukan orang lain. Ampun ya Allah. Atas dosa yang telah kulakukan dengan telingaku. Aku sering keluar rumah tanpa seizin suamiku. Ampun ya Allah. Aku sering pergi ke tempat-tempat yang tak bermanfaat, yang Allah tak suka. Ampun ya Allah. Anda tinggal lakukan itu. Hingga akhirnya ketika Anda berwudu, kalau Anda sudah paham ilmu ini, Anda tak akan mungkin lagi, gimana kabar kau? Nanti ya tunggulah, pergi duluan aku di sana ya. Anda tak akan mungkin bercakap-cakap lagi ketika berwudu. Dan Anda jangan bawa orang yang sedang berwudu untuk berkomunikasi. Dia sedang berinteraksi dengan Allah. Ihsan ini, beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Kalaupun kau tak melihat aku, sesungguhnya aku melihatmu. Paham Pak? Nah, jadi ternyata tidak susah kan? Sekarang saya coba bantu Abi di sini nak, berdiri dulu. Abi lihatkan sesuatu kepada Anda. Sini nak, cuma sebentar aja. Sini nak, ayo. Yuk. Ada anak-anak kecil yang bisa bantu Abi di depan? Boleh Adinda? Boleh? Ada? Oh enggak juga. Boleh ada bantu anak muda? Ada anak muda? Boleh. Ada lagi bantu. Tuh anak-anak. Boleh nak ke sini? Si anak-anak. Boleh nak bantu Abi ke sini? Abi ingin bantu mama papa kita bisa melihat sesuatu. Ada sesuatu yang mereka harus lihat. Sinilah, kamulah. Yuk. Sinilah. Ayo sini yuk. Abi kasih kesempatan. Coba ya. Sini nak. Ditemani sama papanya. Papanya ke sini dulu. Ayo. Papanya ke sini dulu. Di pangku Pak anaknya. Ya. Nah coba ya. Papa berduduk Pak. Ya. Nah. Ananda berdiri dulu. Begini Ma, perhatikan. Coba Anda bayangkan kalau anak sekecil ini, ternyata ketika zuhur nanti dia berwudu persis seperti yang saya ajarkan tadi. Ternyata ketika asar nanti dia mau sholat pun, dia berwudunya, kualitas wudunya masih seperti yang saya ajarkan tadi. Maghrib isanya dia mau sholat, dia berwudunya, ya Allah, ampuni dosa yang telah kulakukan dengan tanganku ini.
masih suka menyakiti adikku. Aku suka masih bohong sama mama, ya Allah. Ya Allah, aku masih menyakiti kakakku, ya Allah. Aku masih suka prasangka buruk dengan tetanggaku, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ya Allah, aku masih sering mendengar yang tak baik dari teman-temanku. Maafkan aku, ya Allah. Aku masih sering keluar rumah tanpa izin mama, tanpa izin papa. Ampun, ya Allah. Sekarang bayangkan kalau ternyata esok hari dia berwudu, kualitas wudunya masih seperti itu. Lalu 3 hari ke depan dia berwudu, Pak, masih kualitasnya seperti itu. 1 minggu ke depan dia berwudu, kualitas wudunya masih juga seperti itu. 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia berwudu masih juga kualitasnya seperti itu. Kira-kira ketika dia berusia 20 tahun, Anda kebayang nggak kualitas pribadi beliau seperti apa? Terbayang nggak? Bagaimana dengan kita? Kalau seandainya dari kecil dulu Anda semua kualitas wudhunya begitu, mungkin Anda semua lah jadi ulama mungkin. Lah jadi ustadz Anda ini. Jadi kiai. Karena memang Anda punya hubungan yang begitu dekat dengan Allah itu. Maka kebayang enggak kalau ilmu ini Anda ajarkan ke anak Anda, ke keponakan Anda. Saya tahu Pak, Bapak enggak dapatkan ini. Makanya saya ajarkan. Karena boleh jadi Anda tidak dapatkan ini karena tidak diajarkan oleh guru-guru Anda atau orang tua Anda. Guru dan orang tua kita di Indonesia ini kurikulumnya mengajarkan tentang bagaimana bacaan sholat dan gerakan sholat. Tapi tidak diajarkan tentang khusyuknya sholat. Nah, harapan saya, Anda minimal nanti balik ke rumah, tolong ajarkan ini ya kepada keluarga Anda. Perhatikan Pak, kalau sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Anda paham kalimat ini cuma tentang sholat lah nak. Ya gimana dia akan berubah? Anda tak pernah ngajarkan khusyuknya sholat. Nah, terima kasih nak ya. Tuh, kan berat kan? Ya. Allah, mudah-mudahan jadi pemimpin orang-orang beriman. Bapaknya menjadi juga suami yang soleh ya. Nah, itu baru wudhu, Pak. Belum lagi sholatnya. Kegambar? Sudah membayangkan nanti zuhur Anda berwudhu seperti itu? Asar ulangi lagi. Hati, jiwa, pikiran kita merasa, ya Allah. Connect tuh Pak. Aku baru saja tadi prasangka buruk saat akan datang ke masjid ini, ya Allah. Ampun. Tuh. Dan berwuduklah seperti itu sampai tutup usia. Cakep. Ya. Inilah yang disebut Allah itu hamba yang senantiasa mensucikan diri. Nah, itu baru kaji tinggi. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Ketika kita sudah berwudu, kita berdoa, lalu kita akan menuju ke atas sajadah kita. Maka ketika kita akan menuju ke sajadah kita, jiwa ruh kita ini tetap hidup Pak ke Allah. Hingga akhirnya ketika melangkah ke dalam masjid atau ke sajadah kita, ya Allah, ini hambamu yang banyak dosa itu, ya Allah. Ini hambamu yang masih suka marah-marah itu. Kini datang lagi padamu, ya Allah. Ya Allah, ini hambamu. Lihat aku, ya Allah. Hambamu yang masih suka berprasangka buruk, berkata kasar, datang lagi padamu, ya Allah. Lihat aku, ya Allah. Ini hambamu yang banyak dosa. Hambamu yang hina itu, ya Allah. Dan ketika di atas sajadah, Allahu Akbar. Jadi ketika Anda masuk ke masjid ini,
Jiwa, pikiran, hati Anda tuh udah ke Allah. Dan Allah tak suka dengan orang-orang yang datang ke masjid pakai sorban, pakai peci, lengkap sudah. Ketika dia masuk ke masjid, dia datang dengan penuh karisma. Kelihatan banget kajinya itu tinggi. Ketika sampai di sajadah, diturunkan sorbannya dengan penuh karisma. Lalu dia mentakbir Allah. Dia lakukan itu karena ada orang yang melihat dia. Allah tak suka orang-orang yang kayak gini tuh. Jadi kalau seandainya ada pancingan-pancingan Anda tuh ingin sholat Anda tuh dinilai orang hebat gitu ya. Justru Anda harus melawan ini. Bukannya Anda turuti. Hingga akhirnya ketika Anda berada seperti itu di hadapan Allah, Allah tuh melihat, rupanya kau tuh makninah karena di belakang ada yang kau ingin dapat pujian rupanya. Minta aja lah sama dia pahalanya. Contoh, ada tak di antara ibu bapak di sini yang tahu? Anda selama ini sholat, ada yang tahu enggak diterima atau tidak sama Allah? Ada yang tahu? Jangan-jangan kita selama ini merasa diterima, padahal tak diterima. Di padang mahsyar nanti akan ada seorang hamba membawa lembaran amal ibadah sholatnya, dia berikan kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah ambil, Allah remuk-remuk, Allah remas-remas, Allah campakkan kembali ke wajahnya. Allah tak terima. Karena kau beribadah bukan untuk aku, untuk pujian manusia. Nah, akhirnya ketika Anda berada di atas sajadah, Anda benar-benar mengkondisikan pikiran hati Anda hanya untuk Allah. Paham? Sudah mulai kebayang nanti zuhur? Ya, jadi tolong kalaulah sampai di masjid itu jangan lagi banyak bercakap kiri kanan. Selesainya aja lah nanti. Biar Anda fokus tuh memang menghadap ke Allah aja. Dan itu tolong dipahami sama-sama, ya. Khususnya untuk yang hadir di sinilah, kita bangun budaya sebelum sholat tuh memang fokus pikiran hati kita tuh jangan dibawa ke dunia lagi. Gimana tadi Pak RT? Apa tadi? Pak RT-nya malah ingat nanti kartu penduduk pulau jadi imam. Itu tak boleh. Jadi bantu kawan kita kalau Anda datang ke masjid, jangan bawa-bawa lagi bicara dunia lagi. Waktu mau ketemu Allah, khawatirnya malah merusak dia. Justru nanti selesai sholat, bersegeralah kalian bertebaran di muka bumi ini. Nah, itu baru perintahnya. Selesai mengerjakan yang satu, kerjakan yang lainnya. Itu baru benar. Tapi ketika akan bertemu dengan Allah, hanya Allah yang kita pikirkan, yang kita tuju. Nah, itu cakep. Ya, tolong bantu satu dengan yang lain ya. Karena budaya itu kita yang akan menciptakannya di masjid ini. Kalau Anda sudah terbiasa begitu budayanya, insya Allah nanti akan berubah dengan sendirinya. Ya, baik. Sekarang kita praktek langsung gerakan bacaan dan sholatnya. Ayo, berdiri nak. Kuncinya untuk sholat yang khusyuk itu ada di cerita pendek saya. Anda cukup memahami cerita pendek saya. Kalau Anda paham nih, nanti dari awal sampai akhir, mudah Anda pahamnya. Ceritanya gini, bayangkan Anda semua ini adalah orang tua yang baik. Pada suatu hari, anak yang Anda sayangi, dia buat kesalahan. Tapi di malam harinya, dia datang menemui Anda di kamar untuk minta maaf. Paham ceritanya? Saya ulangi. Bayangkan Anda semua adalah orang tua yang baik, orang tua yang soleh, soleha. Suatu hari anak Anda buat kesalahan. Tapi di malam harinya dia datang menemui Anda langsung ke kamar. Berdua saja. Hanya untuk minta maaf. Paham cerita itu? Baik. Sama. Ketika kita sholat, kita datang ketemu siapa? Untuk apa? Untuk minta maaf. Takutnya ada dosa lagi yang kita buat. Kenapa? Coba bayangkan Pak ya. Dari waktu subuh ke waktu duha itu ada waktu rentan 2-3 jam. Boleh jadi di antara jarak itu ada yang membuat kita memancing emosi, marah Anda, berdosa Anda,
waktu duha Anda wudhu lagi, berguguran kembali dosa-dosanya. Mantap gak? Dari waktu duha ke waktu zuhur ada 4 jam, pergi Anda ke pasar, ada aja ngomongin Anda, sakit hati Anda dibuatnya. Anda wudhu lagi di waktu zuhur, berguguran lagi dosa-dosanya. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Paham? Begitu juga ketika kita sholat ini. Ketika kita sholat boleh jadi banyak dosa yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin menyakiti istri. Coba ditanya dulu. Siapa yang 1 bulan ini, bapak-bapak nih, yang 1 bulan ini nyakitin hati istrinya? Cung. Istighfar. Mama, 1 bulan ini siapa para istri yang melukai perasaan suaminya? Cung. Oh, lebih banyak lagi istighfar. Nggak apa-apa lah. Dengan begini kita tuh melatih diri jangan selalu ingin terlihat sempurna di mata orang. Yang berbahaya tuh justru sudah tahu Anda nyakitin hati istri beberapa kali pula bulan ini, Anda tak mau ngangkat tangan. Nah, itu yang disebut mungke dua. Pengen saja selalu terlihat baik di mata orang. Padahal banyak dosa yang dibuat. Ya, baik. Sekarang kita mulai, ya. Ketika seorang hamba Allah sedang salat, siapa yang ada di hadapannya saat itu? Saya cuma simulasi ya Pak ya, biar Bapak melihat kejadian sebenarnya selama ini. Perhatikan. Ketika seorang hamba Allah sedang salat, siapa yang ada di hadapannya saat itu? Baik, mari kita mulai ya nak ya. Allahu Akbar. Hamba Allah yang kurang ajar itu kayak begini nih. Nah, coba bayangkan. Anak Anda kan tadi dia buat kesalahan. Lalu dia datang menemui Anda untuk minta maaf. Tapi waktu dia minta maaf, ditengoknya mata Anda. Maaf Pak, maafkan aku. Lawan kok ya. Engkau. Makanya waktu sholat itu mata melihat kemana? Melihat ke bawah. Jangan nantang kau. Paham? Mari kita ulangi sekali lagi ya. Kita coba ya. Allahu Akbar. Nah, sekarang perhatikan, tahan ya. Anak Anda buat kesalahan. Lalu dia datang ke kamar Anda untuk minta maaf. Tapi dia datang tuh pandanganlah menunduk. Maafkan adik ya, Pak. Ampun, Pak. Adik janji adik tak ulang lagi. Ternyata makna takbir ini tuh Pak, makna menyerah ampun. Tak ada daya upaya lagi, Allah tuh tahu yang terjadi dengan kita semuanya tuh. Ketika tangan ini dilipat, ini bentuk hikmatnya dia, takzimnya dia. Hingga akhirnya bayangkan, kalau anak Anda minta maaf, Pak. Maafkan adik ya Pak, ampun Pak, adik janji, adik tak ulang lagi. Nah, saya mau tanya, kalau anak Anda datang ke kamar Anda minta maaf dengan bahasa tubuh seperti itu, saya pengen tahu apa reaksi Anda. Apa reaksi Anda, Ma? Hah? Oh, memaafkan dia. Apa lagi? Anda apakan lagi? Anda peluk dia. Anda muncul rasa sayang Anda. Ya sudahlah nak, jangan kau buat lagi. Betul? Kenapa reaksi Anda seperti itu, Pak? Kalau anak datang minta maaf begitu, karena Anda punya sifat pengasih dan penyayang. Itulah kenapa reaksi Anda sebagai manusia seperti itu kalau ada yang minta maaf dari hatinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Anda saja yang punya sifat pengasih dan penyayang ketika anak datang minta maaf, seperti itu reaksi Anda. Bagaimana ya kalau seandainya yang maha pengasih dan maha penyayang yang meresponnya?
Itulah rahasia pertama kenapa guru kita ketika takbir tuh kadang-kadang ada yang ditiisa. Ada pula yang sampai meneteskan air mata. Karena ada sesuatu yang terjadi. Lihat kejadian apa. Inilah yang terjadi. Allahu Akbar. Siapapun ingat padaku, aku ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku berlari menghampirinya. Aku lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Kalaupun kau tak melihat aku, sesungguhnya aku melihat. Inilah yang dimaksud itu. Anda tahu nggak yang disebut lebih dekat dari urat nadi? Nih Pak A, ini dekat Pak A. Anda paham nggak? Makna peleburan kembali kepada Allah itu. Karena setelahnya Anda akan mengucapkan, ku hadapkan wajahku, hidupku, matiku hanya untukmu, ya Allah. Maka bayangkan, Anda selama ini bisa mesra, bisa hangat dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak Anda, dengan teman Anda. Anda bisa begitu hangat, Anda bisa begitu akrab. Kenapa kok dengan Allah tidak? Kenapa? Kenapa? Seharusnya Anda lebih dekat, lebih akrab. Karena yang memberikan Anda udara itu, ini juga yang membuat Anda bisa melihat suami, istri, anak, cucu Anda lahir, Allah juga. Yang buat Anda sehat saat ini, Allah juga. Yang ngasih Anda rezeki, Allah juga. Kok malah Anda lebih hangat romantis dengan manusia-manusia ini yang banyak kekurangan, tapi yang mengasih segalanya, kok Anda biasa-biasa aja selama ini. Sekali lagi, tinggal kita perbaiki saja. Nanti saat takbir, rasakan itu. Siapapun yang berjalan, perhatikan, aku berlari menghampirinya. Paham Pak? Nah, saya percepat ya. Lalu beliau lanjutkan kan doa iftitah, lalu dilanjutkan baca surat Al-Fatihah. Anda tahu? Rupanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah selama ini, Allah itu menjawab setiap apa yang kita baca. Dan itu yang saya temukan di Indonesia, mereka tidak tahu Allah jawab apa. Dan tidak ada yang kontroversi lagi tentang ini. Anda tinggal searching aja ke Google. Jawaban Allah di dalam sholat. Anda akan jumpa. Ini bukan ilmu baru. Anda akan ketemu tuh. Contoh. Ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang artinya apa? Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Rupanya di ayat pertama itu kita memuji Allah. Anda nih kalau dipuji orang senang enggak? Ternyata di sini Allah pun menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Hambaku telah menyanjungku. Malik Yaumiddin, ya Allah, engkaulah raja yang menguasai hari pembalasan. Hambaku telah memuliakanku. Iya karena Abu iya karena ya Allah, hanya kepada engkaulah aku menyembah. Dan hanya kepada engkaulah aku memohon pertolongan. Ayat ini antara aku dan hambaku. Hambaku setengah-setengahnya berhak atas apa yang dia minta. Apa yang kita minta selama ini di dalam sholat? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Dan bukan pula jalan orang yang kau sesatkan. Itu semua untuk hambaku. Setengah-setengahnya hambaku berhak atas apa yang dia minta. Itulah yang terjadi selama ini Pak. Waktu imam membaca surat Al-Fatihah itu, kita mendengar, tapi kita merasakan saat itu Allah menjawab setiap apa yang kita baca. Kalau Anda tidak tahu jawaban Allah, makanya tak aneh imam baca surat Al-Fatihah, pikiran Anda kemana-mana, karena merasa daripada tak ada kerja, gimana tadi ya, rumah itu dimatikan, belum tadi airnya itu. Hanya terpikir kemana-mana, karena Anda menganggap kosong di situ. Sementara di situ tuh ada isinya, Pak.
Permintaan pertama telah kita sampaikan ke Allah. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Subuh kita ucapkan itu 2 kali. Zuhur 4 kali itu ha. Asar 4 kali itu ha. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali. Begitu terus kita minta ke Allah. Dan Anda tahu sendiri kan bahwa Allah itu mengabulkan setiap doa. Tapi permasalahannya Anda sendiri tak tahu. Makanya tak aneh kami juga menemukan begitu banyak orang yang sholat, tapi dia sendiri tak tahu apa arti bacaan sholatnya selama ini. Inilah yang disebut orang mabuk itu. Dia ngomong sesuatu kepada Allah selama ini, ternyata dia sendiri tak tahu ngomong apa. Ini yang disebut orang mabuk tuh Pak. Dan ironisnya adalah sampai kakek nenek usia kita, sampai saat ini kita tak tahu arti bacaan sholat kita. Makanya tak aneh, tak berubah, Pak. Jangan sedih, tinggal kita perbaiki saja. Saya tak minta Anda tuh hafal arti bacaan sholat Anda. Tapi minimal Anda tahu. Di setiap gerakan bacaan itu, minimal Anda tahu maknanya kemana. Kalaupun Anda tak kuat lagi seperti dulu dalam belajar. Tapi minimal Anda ingin tahu ada apa di dalam sholat ini. Ya Pak ya? Nah, perhatikan. Setelah itu beliau kan melanjutkan surat pilihan. Nah, di dalam surat pilihan ini isinya banyak nasihat Pak. Pesan, ancaman, apa yang diperintahkan oleh Allah. Larang-larangan. Contoh, seperti Anda membaca surat Al-Auzubinas Malikina, itu isinya tentang manusia itu akan digoda oleh setan yang akan membisikkan ke dalam pikiran hati mereka. Jadi kalau Anda mendengarkan surat itu, sebenarnya imam itu sedang mengingatkan kita, kalian hati-hati ya. Kalau dalam hidup ini, kalian masih suka prasangka buruk sama orang, masih suka hati, jangan-jangan kalian ini sudah digoda oleh setan. Kalau kami yang sensitif mendengarkan azan, surat itu dibacakan, Pak, itu kerasa betul tuh. Oh iya, baru aja kejadian tadi malam kan. Waktu kita rapat meeting, ada yang tersinggung rupanya. Ada yang prasangka buruk ngomong-ngomongin ke orang kiri kanan. Itulah kenapa imam kita bacakan itu. Dia mengingatkan kita lagi. Kerasa. Ketika Anda mendengarkan surat yang lain seperti surat Ar-Rahman, ya Allah, kayaknya memang Ustadz ini mengingatkan kita lagi. Sedikit sekali hamba kita yang bersyukur. Masih aja tak dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Tuh. Kerasa, makanya saya titip untuk Anda yang jadi imam. Baca surat pilihan itu bukan untuk keren-kerenan ya. Bukan untuk konsumsi pribadi. Kalau bisa nih, sebelum sholat edukasi dulu jamaahnya. Bunda, Yanda, insya Allah nanti kita sholat berjamaah. Saya akan membacakan surat ini. Yang arti maknanya itu ini. Ketika nanti ibu bapaknya yang keterbatasan ilmunya tuh, minimal dia tahu. Oh, kata Pak Ustadz kan tadi gitu. Iya, ya, astagfirullahaladzim, sesungguhnya anak tuh rupanya ujian, cobaan, bukan untuk menyenangkan. Sampai pesannya. Hingga akhirnya waktu subuh, sholat berjamaah, kita merasa dinasehatin Pak. Pulang menjadi pribadi yang telah dinasehati. Asar, maghrib, isya, merasa dinasehati. Pas pulang aku, ya Allah. Kalau Anda sudah merasakan sholat menjadi penasehat Anda juga, cakep. Anda tak perlu mencari psikolog konsultan. Ya, baru aja ku diingatkan Pak Imam tadi. Nah, makanya imam di sini, tolong upayakan Anda baca surat pilihan itu yang dimengerti oleh jamaah. Kalau dia tak ngerti, balik, dia tak berubah. Kalau Anda mau ayat baru, surat baru, ya edukasi dulu dong. Kasih dulu pemahaman. Jangan seandainya Anda tuh mengejar gelepek-gelepek hati orang. Ini orang tak suka lagi. Coba cari. Bapak, apa permasalahan kita Pak DKM bulan-bulan ini? Dikasihlah imam untuk kasih tausiah ceramah. Paham Pak? Ayo, kita lanjutkan lagi. Siap? Perhatikan. Setelah dia membaca surat pilihan, yang namanya anak tuh kalau buat dosa, dia itu suka berulang-ulang kali. Betul enggak Pak?
Lah kasih tahu, besok diulangi lagi. Betul? Itulah yang terjadi dengan perasaan hamba ketika sholat. Dia merasa kayaknya Allah tak akan terima nih ampunan dia nih. Karena dia selalu buat dosa, atau datang lagi dosa, datang lagi. Tapi dia yakin Allah itu maha pengampun, akhirnya kenapa dia merasa tak dimaafkan, dia lanjutkan gerakan selanjutnya, Allahu Akbar. Perhatikan. Sekarang posisi anak Anda seperti ini di hadapan Anda. Dia minta maaf dengan Anda, posisinya kayak gini nih sekarang. Sekarang saya mau tanya, kalau anak Anda datang malam nanti minta maaf dia seperti ini, maafkan adik ya ma. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha agung. Perhatikan, kalau anak Anda minta maaf seperti ini, saya mau tanya, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana reaksi Anda? Itulah kau nakal, dikasih tahu sama mama. Apakah begitu? Nah, saya ingin tahu apa reaksi Anda kalau anak Anda minta maaf seperti ini. Anda peluk dia, Anda sayang dia. Apalagi? Anda terasa iba hati Anda. Betul? Itu karena Anda punya sifat pengasih dan sifat penyayang. Nah, bagaimana kalau yang maha pengasih, maha penyayang melihat hambanya datang seperti ini? Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha agung. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha agung. Ternyata yang maha suci, yang maha agung ini ketika melihat hambanya seperti ini, siapapun yang datang padaku berjalan, aku berlari menghampirinya. Beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat aku dan aku melihatmu. Dan dia di sini merasakan hambanya datang dan menyambutnya. Anda tahu enggak kenapa Rasulullah itu rukuknya lama? Bukan masalah gelas ditaruh tuh enggak jatuh. Bukan itu. Kenapa Rasulullah tuh rukuknya lama, Pak? Karena Rasulullah tuh tak pengen cepat-cepat. Setelah merasa perasaan itu cukup, Pak, penuh, dia pun bangkit kembali. Sami Allahu liman hamidah. Yang artinya apa? Allah mendengar hamba yang memujinya. Sebanyak-banyaknya pujian bagimu, ya Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Ternyata ketika dari ruku kita bangkit kembali, Sami Allahu liman hamidah. Tangan ini turun. Ini makna berserah diri, Pak. Ini makna pasrah. Kurang lebih begini. Ma, adik tadilah minta maaf, Ma. Terserah mama papa lah, sekarang mau bagaimana. Adik minta maaf. Ini makna pasrah. Nah sekarang kalau anak Anda minta maaf sampai pasrah tak berdaya begitu di depan Anda, tapi kan dirunduk, mulai di sini. Saya mau tanya, apa reaksi Anda? Apa reaksi Anda kalau anak Anda minta maaf seperti itu? Kembali terjadi, Pak. Siapapun ingat padaku, aku akan ingat berjalan dia, aku akan berlari dan dia pun merasakan kembali. Itulah tumaninahnya muncul dengan sendirinya, Pak, tanpa harus dibuat-buat. Dia merasakan itu terjadi, hubungan itu terjadi. Tapi karena dia merasa takut, aku ini besar dosanya dengan mama aku, durhaka, akhirnya merasa tak diampuni semuanya kayaknya. Dia lanjutkan gerakan selanjutnya. Allahu Akbar. Mohon maaf. Sekarang anak Anda tuh sujud di kaki Anda. Sekarang saya mau tanya. Kalau anak Anda minta maaf sampai sujud di kaki Anda seperti ini, apa reaksi Anda? Apa Anda tuh lakon nakal, dekil kau ini kau kasih tahu kau tak mau berubah juga? Apakah seperti itu? Oh tidak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha tinggi. Apa reaksi Anda nih saat ini? Ayo, anak ini minta maaf nih.
Ya sudahlah nak, bangun nak. Jangan diulangi lagi ya nak. Ternyata yang Maha Suci, yang Maha Tinggi ini pun datang pun menyambut hambanya yang bersujud. Tapi dia merasa kayaknya belum cukup. Dia pun melanjutkan gerakan selanjutnya. Allahu Akbar. Lalu dia ucapkan Rabbil firli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kasihanilah aku ya Allah. Berikanlah aku rezeki ya Allah. Angkatlah derajatku ya Allah. Berikan aku kesehatan, maafkan. Ternyata di posisi ini Pak, ini posisi kita meminta permintaan kita yang kedua. Permintaan kita yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Maka di posisi ini Anda tak boleh cepat-cepat. Rabbi firli warhamni wajibuni wafamit. Itu sama seperti anak kalau mainan lewat di depan rumah. Mama cepat itu orangnya tetap apa nak? Apa? Tenang dulu. Apa? Mau apa? Maka di posisi ini Anda tuh tak boleh cepat-cepat Pak. Tenang. Ini tuh permintaan. Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku. Kasihanilah aku ya Allah. Anda tak boleh cepat-cepat. Makanya kalau ada orang di sesi ini cepat-cepat, ada yang aneh nih. Mungkin dia tak paham apa yang dia ucapkan. Ya, Anda kalau anak mintanya pelan-pelan, baik-baik, adik mau mainan itu, Ma. Boleh enggak, Ma? Orangnya dari depan. Mama cepatlah tuh orang tuh di depan tuh. Mama ini pelit banget sih. Beda enggak? Beda enggak cara memberi kita? Itu manusia loh. Ya. Paham? Tapi karena dia merasa kayaknya belum juga nih, ya Allah kabulkan semuanya. Dia lanjutkan gerakan selanjutnya. Allahu Akbar. Kini anak Anda sujud untuk kedua kalinya di kaki Anda. Merasa tak cukup, dia naik rakaat kedua, ada subuh. Merasa tak cukup, dia naik rakaat ketiga, ada maghrib. Merasa tak cukup, dia naik rakaat keempat, ada asar, isya. Dan ketika dia bangkit, Allahu Akbar, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarak. Ternyata di posisi ini kita mengucapkan salam kepada Allah. Kita mengucapkan salam kepada Nabi. Kita mengucapkan salam kepada manusia. Seperti yang Anda ketahui ketika Anda mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib Anda menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, kesejahteraan untukmu. Rupanya selama ini kita sholat tuh Pak, kita didoakan. Permasalahannya Anda ngerasa itu nah. Jangan sedih, tinggal perbaiki saja. Ya. Akhirnya beliau ucapkan salam ke kanan, ucapkan salam ke kiri, lalu dilanjutkan dengan doa, dan seterusnya. Terima kasih ya. Salam. Nggak sakit pinggang, nak? Nah, silakan. Terima kasih ya. Duduk kembali. Itulah kenapa Abi menuliskan buku panduan pelatihan sholat khusyuk ini. Dari Anda mendengarkan azan, salam, arti, makna, terjemahan, terapi, relaksasi, proyeksi, empati, dan jawaban Allah selama ini dalam sholat, saya sudah tuliskan beserta gambarnya. Dan saya mohon maaf kalau seandainya waktu Abi tak panjang menjelaskan ini, mudah-mudahan materi yang pendek, yang singkat ini bisa Anda rasakan manfaatnya. Dan sebelumnya saya ingin berikan kesempatan dulu untuk ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, Ayanda, boleh Ayanda, silakan. Boleh Ayanda, pakai mic ya, ya, enggak apa-apa ya, izin Abi ya, biar bisa didengar. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, khususnya Ustadz, bahwa nama saya Suharno, saya dari
Kecamatan Meru. Itu Kabupaten Sukoharjo paling selatan. Yang perlu saya tanyakan kepada Ustadz, tadi saya tergelitik dengan pertanyaan Ustadz bahwa Anda dikala sholat berhadapan dengan Allah itu mendapatkan jawaban apa? Menurut pendapat saya yang mana saya sangat-sangat kurang dalam hal ilmu pengetahuan agama dan termasuk perilaku saya yang mungkin saja ini masih kurang sesuai dengan harapan Allah. Yang perlu saya tanyakan begini Ustaz, karena kita manusia bukan makhluk, artinya bukan sebangsa malaikat, sehingga kalau kita maunya berkomunikasi dengan Allah, tadi Bapak sholat subuh mendapatkan jawaban dari apa? Dari Allah itu seperti apa? Kalau seandainya saya tadi menjawab, saya tidak mendapatkan jawaban daripada Allah. Paling bagi saya, ya insya Allah saja, apa yang saya sampaikan kepada Allah, apa yang saya gerakkan di hadapan Allah, Allah faham. Hanya begitu saja. Nah, kalau Allah faham, Allah akan memberikan jawaban kepada kita apa? Itu menjadi hak prerogatif Allah. Sehingga kita tidak mungkin akan mendapatkan jawaban apa yang kamu minta, apa yang kamu sanjungkan kepadanya, ini tidak bisa. Yang perlu saya tanyakan sekali lagi, tadi kira-kira apa Ustadz yang perlu kita ketahui bahwa kita itu sebetulnya berhadapan dengan Allah yang sangat dekat sekali dan jawaban apa yang harus kita terima. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayanda, terima kasih pertanyaannya. Bunda, alhamdulillah. Itu pertanyaan sangat bagus untuk kita semua. Jadi ketika memang kita keterbatasan akan sesuatu, khususnya di dalam sholat, makanya di dalam hadis kursi itu dijelaskan jawaban Allah di dalam surat Al-Fatihah tadi ya. Jadi ketika ditanya, apa yang Allah sampaikan tadi di waktu sholat? Ketika kita berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Di hadis qudsi menjelaskan di sana Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Nah, dan seterusnya. Nanti buka lagi ya di rumah kalau ada ketemu hadis qudsinya, silakan, atau lihat di YouTube juga bisa. Dan yang paling penting, ayat tadi pengen mendapatkan apa lagi yang harus dilakukan agar kita merasakan ada hubungan. Nah, di sini dia. Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaan tuh ya. Kenapa pertanyaan ini saya katakan bagus? Karena saya menunggunya. Jadi kami tuh menemukan kenapa orang ini tuh kayak keterbatasan banget gitu komunikasi dengan Allah tuh. Kayaknya sulit nak diungkapkan. Pokoknya Allah tuh tahu lah apa yang ada dalam pikiran hati ketika belum bicara pun Allah tuh lah tahu tuh memang. Tapi mengenai hubungan komunikasi yang baik itu ayah, macam-macam pula. Ada orang yang memang tertata betul. Step by step komunikasi itu terjalan dengan bagus. Ada juga yang levelnya, siapapun yang berserah diri padaku, kuteguhkan kedudukannya di muka bumi ini. Tanpa ada perasaan takut, khawatir, was-was, walaupun bersedih hati. Ada juga orang yang levelnya dia kurang sesuatu, tapi dia meyakini Allah itu punya hak terhadap setiap hambanya. Betul ya? Tapi Abi ingin bantu ayah untuk ayah mendapatkan informasi penting.
Kenapa kami mendaki para dai pun kami menemukan ternyata ada mereka masih mudah ngomongin orang, prasangka, sakit, sedih, kecewa. Bahkan ada ustadz antar ustadz dia saling ribut. Karena kami menemukan fakta ini ya. Mereka seumur hidup belum pernah sekalipun selesai berbicara, berkomunikasi dengan Allah. Ini faktanya. Survei selama 15 tahun di Indonesia membuktikan bahwa Muslim yang ada di Indonesia 98,8% mereka ternyata selama hidup di dunia ini belum pernah tamat membaca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran. Anda tahu kenapa Rasulullah itu akhlaknya Quran? Karena sudah selesai berkomunikasi dengan Allah. Kenapa kita belum juga? Karena memang faktanya kita lebih banyak komunikasi dengan orang daripada komunikasi dengan Allah. Nah, sekarang saya ingin Anda untuk berkata jujur yang kedua. Tak jujur Anda, dosa Anda. Saya butuh kejujuran Anda untuk membuktikan ini. Ya, tolong jujur. Jangan sampai Anda ingin terlihat sempurna di mata orang lagi. Kalau memang Anda belum pernah, katakan belum pernah. Tapi kalau Anda masih juga berbohong lagi, nah Allah tak suka nih. Tolong jujur. Biar datanya Anda dapatkan juga di sini. Siapa di antara ibu bapak yang selama hidup di dunia ini faktanya selama hidup belum pernah sekalipun tamat membaca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran. Cung! Yang tinggi. Nah, istighfar. Itulah kenapa bahannya kurang ya. Karena kita merasa baru beberapa ayat aja, surat aja yang kita tahu artinya. Jadi yang kita ingat komunikasi dengan Allah ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sementara dia berbicara 6.000 sekian ayat ya. Kalau Anda saat ini sholat subuh, boleh jadi kalau Anda selesai dengan Allah, rasanya itu beda lagi itu ya. Masya Allah ya Allah. Nanti zuhur beda lagi itu. Nanti asar beda lagi itu. Nanti maghrib isya beda lagi. Besok beda lagi nih. Karena Anda banyak merasakan, Masya Allah. Karena kalau Anda tak pernah selesai berbicara dengan Allah secara langsung, Anda akan mudah dipengaruhi orang dan boleh jadi sikap Anda itu salah. Contoh, Abi mau tanya, prasangka buruk dengan orang tuh boleh enggak? Boleh tidak? Siapa yang bilang tidak boleh? Allah kan? Tapi kenapa kok selesai sholat selama ini tak enak dilihat di mata nilai-nilai orang? Karena Anda tak merasa Allah langsung yang ngomong. Tak terbentuk komunikasi itu. Boleh enggak kita mengkemasam sama orang? Boleh tidak? Boleh enggak? Siapa yang bilang? Gara-gara mungkemasam saja, Rasulullah itu ditegur Allah secara langsung. Tak pakai perantara. Makanya coba tanya pribadi masing-masing, kita nih punya mungke wajah manis enggak? Manis enggak, Bunda? Coba saya tes dulu. Jahe. Anda senyum aja susah. Ya ini memberatkan diri untuk berakhlak Quran tadi. Ya. Saya coba tanya lagi. Marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Ada yang setuju? Ada yang setuju? Nah, kalau ada yang setuju nih bukti tak kenal Tuhan. Apa pernah Anda mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran? Wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh, asalkan pada tempatnya. Ada tak? Makanya Abi tulis buku Hidup Tanpa Marah. Saya tak melarang Anda, ekspresi Anda garang, suara Anda lantang, kalau agama kita ini diinjak itu kewajiban Anda itu. Tapi hati
hati tetap tenang. Bisa tak? Nah, kalau Anda memang kaji-kaji tinggi, memang diperintahkan menegakkan agama Allah, tapi kita juga dilarang mengikuti nafsu amarah. Karena Islam itu menjelaskan Quran itu harus diikuti secara kafah. Tidak boleh yang cocok dipakai, tak cocok ditinggalkan. Mana bisa gitu? Kalau begitu Anda berarti manusia setengah berakhlak Quran, setengah tidak. Sekarang, boleh nggak riba? Boleh tidak? Siapa yang bilang? Tapi kenapa ada yang terjebak utang riba di sini? Khawatirnya Anda banyak bercakap dengan karyawan bank. Mumpung bunganya masih rendah. Kalau Anda bercakap dengan Allah, maka itu tak akan terjadi. Jadi dalam sholat itu Pak rasanya beda-beda nanti tuh Pak. Kalau selesai dengan Allah. Boleh enggak pacaran? Kata siapa? Jangankan pacaran. Mendekati zina aja tak boleh. Tapi kenapa kok ada orang tua yang izinkan anaknya pacaran? Dek nanya kawan, Allah teh kayak nggak pernah ngasih muda aja, kita aja dulu gimana? Udah tahu kita tuh dulu salah, dibuat pulau, dilanjutkan sama keturunan kita. Saya coba lagi. Boleh enggak dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung? Boleh tidak? Jangan kau kotori hatimu. Kalau Anda tak pernah selesai dengan Allah, sudah dapat dipastikan banyak masalah hidup Anda tak akan selesai sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang ada sesuai dengan nafsu Anda. Ya, jadi Ayanda tips Abi untuk ayah selesai komunikasi dengan Allah. Dengan sendirinya dia akan seperti tumbuhan itu, dia makin berkembang ya. Ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu makin kemana, makin mekar tuh ya. Hingganya unlimited tanpa batas. Anda mau merasakan apapun hubungan dengan Allah tuh munculnya tuh bisa apa saja tuh. Nanti datang sakit muncul pula tuh ya, sedikit sekali hambaku yang mensyukuri nikmatku. Padahal sesungguhnya sakit itu sebagai penggugur dosa. Oh, ada lagi bahan kita tuh ya. Nanti ketika ada masalah dengan suami, barang siapa yang sabar dengan perilaku buruk suaminya, surgalah tempatnya. Oh, dapat lagi tuh bahasnya. Nanti kalau ada orang yang zalim, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nanti kalau ada orang berputus asa, janganlah kok. Banyak sekali. Nah, sekarang motivasi saya. Kalau Anda ingin, karena saya tahu, mungkin ada di antara Anda yang kemarin itu sholat sampai menangis Anda. Sampai basah sajadah sholat Anda kena air mata Anda. Cuma yang Abi ingin tanyakan, waktu Anda kemarin sholat menangis sampai menetes air mata Anda itu, apakah betul karena Anda ingat rindu sama Allah? Atau jangan-jangan karena ada permasalahan dengan istri, suami, anak, ya? Nah, akhirnya niatkan Ramadan tahun ini paling lambat Anda udah selesai bicara dengan Allah, ya? Ya, nggak lama, 1 bulan aja selesai kok ya. Itu pun nggak cepat-cepat. Bahkan kemarin di Jogja itu udah melakukan 24 hari pun lah selesai. Saya bukan minta Anda baca Arab, bukan. Karena saya tahu daya ingat Anda tak sekuat dulu lagi. 30 juz itu mungkin tak mudah, tapi baca bahasa Indonesianya Anda bisa kan? Caranya gimana Bi biar selesai Bi sebelum sebulan? 5 lembar sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu 24 hari selesai itu. Cakep. Ya. Dan apa dampaknya kepada jamaah saya? Banyak jamaah saya tak mau datang lagi konsultasi dengan Abi. Hei, ke rumah Abi Pari yuk, kita tanyakan masalah ini. Ngapa pula nanya-nanya dengan Abu Pari? Udah jelas kok kata Allah nih begini. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ayolah nanti apa pula? Kan Allah lah bilang manusia itu diuji berdasarkan kemampuan. Tuh. Sekali lagi deh habis cek. Boleh nggak bagi harta warisan sama rata? Boleh nggak? Siapa yang bilang? Jangan sampai biar adil kalian, sudahlah bagi sama rata aja.
Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah tuh baik. Apa yang menurut kita buruk, belum tentu. Maka kalau Anda berkomunikasi dengan Allah, nanti bawaannya tuh Pak, sikap perilaku kita bukan lagi apa kata orang, apa kata Allah. Ini baru cakep. Contohnya apa? Maafkanlah mereka. Berikanlah mereka maaf. Ada tak di antara ibu bapak saat ini yang punya rasa sakit, sedih, kecewa nih? Kalau ingat nama seseorang, naik emosi Anda. Nengok wajahnya, pengen diremas-remas nih wajahnya. Ada tak? Nah, kalau ada kayak begitu, Pak, tanya sama Allah, apa yang harus kulakukan? Maafkanlah mereka. Berikanlah mereka maaf. Bermusyawarahlah dengan mereka. Perbaikilah silaturahimnya. Oh, emang enggak? Jadinya apa-apa tuh kita selalu kata Allah yang kita prioritaskan. Bukan kata orang, Bapak, Pak, kalau aku digitukan orang, Pak, aku hajar dia Tuhan. Kalau Anda nanya orang, Anda terbawa emosi. Tapi kalau Anda nanya sama Allah, terbawanya Quran ditegakkan. Cakep. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ada. Oh, Ayanda, boleh. Punten ya, Ayanda ya. Tapi izin ya, punten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yatmoko dari Semin. Minta dijawab singkat, Pak. Biar tidak jamaah ini tadi Pak Panitia sampai jam 7.20, ini sudah sampai jam 8.1 menit. Mudah-mudahan tidak berdosa itu, Pak. Saya tertarik dialognya tadi, nanti saya mohon pencerahan, Pak. Sewaktu Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alaya ngabdi sampai terakhir. Nah, di dalam hadis qudsi yang 6 itu dari Bukhari, Muslim sampai Ibnu Majah, itu dari ayat pertama sampai terakhir. Tetapi pada basmalah, walaupun ada yang menyelisihkan basmalah ini ayat pertama atau ayat bukan ayat gitu. Ini kok tidak dijawab, Pak? Pada Bismillahirrahmanirrahim, jawabnya mulai ayat pertama itu dalam hadis qudsi itu Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nanti minta jawaban singkat loh, Pak. Yang kedua, Adam itu masuk surga. Sedangkan di dalam hadis yang sahih yang masuk surga pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahan. Di surga tidak ada iblis, tidak ada perkataan kasar. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya waktunya, Allah ya karim. Abi itu ya, ini pelatihan sholat kusuk yang diminta. Sebenarnya 2 hari pelatihannya. Ya, dan saya cuma dikasih kesempatan 1 jaman. Pas tadi Bapak DKM sampaikan, boleh lebih lah saya. Jadi kalau ada kekurangan, kelebihannya mudah-mudahan Allah yang menutupi semua kekurangannya ya. Dan Allah yang berhak memahamkan siapapun yang menginginkannya. Jadi ketika berbicara tentang, kenapa kok ketika baca bismillahnya saja Allah tak ada menjawab? Ya karena tidak ada referensi di situ, tak mungkin pula saya mengada-ngada gitu kan ya. Khawatirnya saya salah pula nanti. Maka ketika berbicara tentang makna bismillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Penjelasan ilmunya memang tak ada Bunda, tapi Allah lebih tahu jawaban yang tepat untuk kita semua. Minimal dari maknanya bahwa aku melakukan ini hanya untukmu ya Allah, gitu ya. Nah, yang kedua, gimana ketika nanti di padang mahsyar nggak ada lagi yang namanya iblis setan yang ada, itu tidak ada lagi marah ya karena kalau seandainya nanti di surga masih ada yang marah juga, benci, sakit hati, tersinggung, kecewa juga, kayaknya itu bukan di surga, Pak. Kayaknya di neraka itu tuh ya. Kenapa? Karena di surga itu tak ada lagi keburukan di situ, Pak. Bahkan mama, mohon maaf, kalaupun mama itu punya suami nikah 4 kali tuh, mama ndak akan ada cemburu tuh nanti. Kayaknya papa tuh kayaknya pilih yang kedua deh, yang ketiga kayaknya aku dilupakan. Nggak ada yang begitu-begitu di surga. Kalau Anda merasakan itu, kayaknya bukan di surga tuh.
Di neraka kayaknya ya. Karena di surga itu apapun yang kita pikirkan, yang kita inginkan langsung Allah wujudkan menjadi kenyataan. Ayanda jangan tergoda untuk nikah banyak poligami ya. Gara-gara nikah poligami akhirnya yang dijanjikan Allah tak dapat. Aku akan memberikan setiap laki-laki di surga itu 72 bidadari surga. Jadi jangan gara-gara wanita jadi tidak bahagia rumah tangga. Sabar. Sabar, sabar. Ada yang poligami di sini? Kalau ada, Abi doakan sakinah, mawadah, warahmah. Ya, baiklah Ayanda, waktunya singkat nih. Izinkanlah Abi pimpin doa, boleh? Ya, izinkan Abi doakan almarhum kedua orang tua kita. Pasangan anak menantu cucu yang mungkin tidak lama tinggal dengan kita. Termasuk diri kita saat ini yang mungkin sedang diuji masalah kiri kanan saudara-saudaranya. Mudah-mudahan kalaupun tutup usia semuanya husnul khatimah ya. Nah, bagi ibu bapak semua yang ingin buku buka hari itu silakan, ada panitia tuh di belakang buka bazar. Kemarin orang beli buku Abi itu tidak ada di toko buku manapun karena buku ini bukan diperjual umum. Khusus untuk orang-orang yang benar ingin sungguh-sungguh belajar. Orang belinya berjuta-juta, panitia berikan dengan harga yang murah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk semua. Siap berdoa? Yo, sebelum doa, sholat yang khusyuk, kita pengen doa yang khusyuk dulu. Nah, yuk, semua tarik napas yang panjang dulu. Hembuskan perlahan. Di Goa Hiro Rasulullah itu menenungkan dirinya dulu, baru berdoa. Jadi tak boleh tergesa-gesa. Dan saya ingin sampaikan 8 fadilah di mustajabnya doa kita pagi hari ini. 1. Doa mustajab dipimpin oleh orang yang sedang safar. Saya sedang safar, Pak. 2. Di rumah Allah, nih masjidnya. 3. Dalam majelis ilmu, nih majelis kita. 4. Yakin setiap doa pasti dikabulkan. 5. Mulai dengan Asmaul Husna. 6. Kita doakan orang lain di luar sana karena saat mustajabnya doa orang itu tidak tahu sedang didoakan. 7. Mulai dengan sedekah. 8. Berdoalah seolah-olah ini yang terakhir. Ya. Karena kita banyak menemukan jamaah masjid meninggal di halaman-halaman masjid ketika pulang majelis. Kalau pulang ke rumah tuh berkendaraan, kalau kita tak ditabrak orang, kita yang nabrak. Dan tak ada besok jaminan kita subuh sholat, ternyata tak bisa lagi di masjid. Mungkin sudah tutup usia malam ini. Tapi minimal doa ini menjadi penghantar untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ali, Ya Ghafar, Ya Qahar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan hari ini, Ya Allah, sebagai jalan ampunan dosa atas dosa-dosa yang kami lakukan di dalam sholat kami yang sering tak khusyuk, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan di masa lalu maupun di masa yang akan datang, termasuk kedua orang tua kami, anak, menantu, cucu kami, saudara kami, guru-guru kami. Jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari azab kubur, lapangkan kubur kami, terangkan kubur kami, dan kumpulkan kami kembali di surgamu sekeluarga, Ya Allah. Ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan selama ini sebagai jalan diberikan petunjuk hidayah kepada anak-anak kami, kepada pasangan kedua orang tua kami. Satukan kembali hubungan kami, jauhkan kami dari pertengkaran, perpisahan, dan perceraian, Ya Allah. Lindungilah anak-anak kami dari perbuatan zina, iri,
dengki, syirik, dan munafik, ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang kami dapatkan sebagai jalan kemudahan rezeki untuk kami, ya Allah. Agar kami mampu melunasi hutang piutang kami. Agar kami mampu menafkahi keluarga kami. Dan berikan kami kesempatan untuk membahagiakan ibu bapak kami. Izinkan kami membawa orang-orang yang kami cintai untuk beribadah umroh dan haji ke tanah suci-Mu, ya Allah. Panggil kami. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini, ya Allah, sebagai jalan kesembuhan atas penyakit yang ada di dalam tubuh kami, pasangan kami, orang tua kami. Jadikan dosa ini, ya Allah, sebagai jalan untuk kami terus memohon ampun kepadamu, ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan mohon pertolongan. Pertemukanlah anak-anak cucu kami dengan wanita yang soleha. Pertemukan anak cucu kami dengan laki-laki yang soleh, yang bisa menjadi pemimpin orang-orang yang iman, ya Allah. Manusia yang berakhlak Al-Quran. Dan jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini, ya Allah, sebagai kesempatan kami untuk menjadi seorang ibu yang baik. Lahirkan anak-anak kami dalam keadaan sehat dan sempurna, ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai penyenang hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau seandainya kami pun harus tutup usia, ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Matikan kami ketika kami sujud padamu, taat padamu, beribadah padamu. Jangan kau matikan kami seperti saudara kami yang ditemukan terapung di lautan dengan cacing belatung keluar dari mulut dan telinganya, yang tak mampu ditemukan oleh keluarganya. Jangan kau matikan kami seperti saudara kami yang ditemukan bersimbah darah di jalan raya dengan kepalanya pecah dan otaknya terburai keluar, ya Allah. Tapi matikan kami dalam majelis ilmu kami, matikan kami dalam sujud kami, ibadah kami, perjuangan dakwah kami. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan mohon pertolongan. Dan ketika sakaratul maut nanti, ya Allah, kuatkan kami, mampukan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ya Tuhan kami, jauhkanlah keluarga kami dari siksa api di neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman dengan teman di samping kiri dan kanannya, peluk mereka, doakan mereka. Bagi Anda yang ingin mendapatkan bukunya, ingin ditandatangani, silakan nanti bersama Bifari. Yang ingin berfoto bersama, yakinlah kebaikan milik Allah, kekurangan Abi, yang kurang ilmu dan kurang keyakinan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih untuk panitia, pengurus Masjid DKM, dan seluruh tokoh masyarakat, alim ulama yang berkenan hadir, menyimak dan belajar. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, takbir! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.